Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami membawakan cerita tentang keluh kesah netizen forum Reddit dari berbagai belahan dunia. Pada episode kali ini, kami akan membagikan cerita dengan tema malicious complaints. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Bapak ingin saya bertanya ke setiap pelanggan kalau mereka membership dan mendaftarkan mereka yang bukan member? Jangan khawatir, saya bekerja di toko minuman yang relatif besar, dan kami memiliki manajemen menengah terburuk dan paling bertele-tele yang pernah saya tangani. Mereka mengirim email ke semua toko di negara bagian yang menuntut untuk mengetahui mengapa pelanggan tidak mendaftarkan ke program loyalitas kami. Anda dapat mengatakan bahwa manajer ini tidak pernah benar-benar bekerja di toko, karena mereka mengharapkan kami untuk bertanya kepada setiap pelanggan apakah mereka member. Dan jika mereka bukan member, kami mendaftarkan mereka ke program loyalitas. Juga jika member tidak memiliki kartu mereka, kami diharapkan untuk mencarinya secara manual. Ini bisa memakan waktu lama, karena terkadang pelanggan memberi Anda alamat lama, dan sistem hanya memungkinkan Anda untuk mencari pelanggan dengan nama keluarga dan kode pos saat ini. Saya mengabaikan email, dan terus melayani orang seperti biasanya. Saya akan selalu mengingatkan pelanggan tetap kami untuk mengeluarkan kartu mereka, sehingga mereka gak kehilangan poin loyalitas mereka. Kadang-kadang, saya akan mendaftarkan orang ketika toko sedang sepi. Isyarat email follow up dengan manajer toko. Bapak harus mendaftarkan minimal 5 orang sehari. Time skip ke malam Natal. Toko kami kekurangan staff, dan manajer area datang ke setiap toko di daerah itu selama sekitar 1 jam. Hanya untuk melihat bagaimana toko-toko itu melakukannya pada malam yang begitu sibuk. Saya memutuskan sekarang adalah waktu yang tepat untuk bertanya kepada setiap pelanggan. Apakah Anda member program loyalitas kami? Jika iya, tetapi mereka tidak memiliki kartu, jangan khawatir, biarkan saya membuatkan kartu Anda. Jika mereka bukan member, apakah Anda ingin saya mendaftarkan program ini? Untuk konteksnya, mendaftarkan orang secara manual membutuhkan waktu sekitar 3-5 menit. Mereka akan membutuhkan waktu yang sama untuk mendaftarkan sendiri di App Store, tetapi saya tidak akan pernah memberitahu mereka hal ini. Jadi, kami memiliki antrean yang mengular di sepanjang toko. Orang-orang menjadi tak sabar, tapi karena mereka pikir saya hanya membantu, gak ada yang marah dengan saya. Manajer area yang hampir tidak melakukan apa-apa, hanya berjalan-jalan memeriksa kalau kami memiliki tiket yang benar, tiba-tiba mendatangi saya. Dia sangat bingung dan berkata, "Kok transaksinya lama sekali? Baris ini semakin panjang gak karuan." Saya memberitahu dia dengan tenang, sambil sedikit berpura-pura bodoh bahwa saya hanya mengikuti arahan manajemen untuk memastikan kami meminta setiap pelanggan untuk kartu loyalitas mereka, dan mendaftarkan mereka yang bukan membership. Dia memberitahu saya bahwa nggak ada waktu untuk ini, layani mereka dengan cepat. Jadi saya berkata, tapi kami diperintahkan untuk mendaftarkan minimal 5 orang sehari yang bukan membership. Itu kata bapak sendiri loh. Pada titik ini, dia merah di wajah dan hanya berkata, "Fokus saja layani pelanggan yang antri ini, dan lupakan program loyalitas." Setelah kejadian itu, saya tidak diminta satupun mengecek kartu mereka atau mendaftarkan member baru pada shift itu. Dan saya tidak melakukannya sejak itu. Plus, manajemen gak pernah menyebutkannya lagi. Cerita kedua, Anda menginginkan jumlah yang benar-benar pas. Anda mendapatkan jumlah sesuai yang di-request. Ketika saya berusia 13 atau 14 tahun, saya memutuskan ingin PS3. Ayah saya menolak untuk membelikan saya, tetapi paman saya memberi tawaran yang tidak dapat ditolak. Dia berkata bahwa jika saya bekerja di toko permennya selama 2 bulan di liburan musim panas, dia akan membelikan saya sebuah PS3 dan beberapa game sebagai pengganti pembayaran. Untuk remaja teman komitmen, ini tampak fantastis. Paman saya menjual sejenis jajanan khas yang dikenal sebagai samosa mini di tokonya. Mereka seperti samosa, tetapi lebih kecil, berukuran sekitar 3,5 sampai 4 cm. Jajanan itu dijual berdasarkan beratnya, dalam kemasan tertutup 250 gram dan 500 gram, karena ini adalah jumlah yang paling umum dibeli orang. Membuat paket-paket itu ternyata menjadi pekerjaan saya. Kalian tahu, setelah suatu waktu ketika paman memulai bisnisnya,
Dia menyadari bahwa 250 gram kira-kira beratnya sama dengan 28 samosa mini dan dengan demikian 56 adalah 500 gram. Jadi, daripada menimbang setiap paket, saya disuruh berkemas saja dengan menghitung barang satu per satu, yang lebih mudah dan menghemat waktu. Kami juga menjualnya secara terpisah untuk orang-orang yang menginginkan jumlah yang besar, lebih kecil, atau yang tidak biasa. Sekitar suatu waktu, ketika pemerintah kami mulai menanyakan public service awareness, jago gerahak jago, untuk sesama orang Indonesia ya. Pada dasarnya, hanya memberitahu pelanggan untuk berhati-hati terhadap pelaku bisnis yang curang. Ini memang relevan. Jadi, suatu sore yang sangat panas. Hanya ada saya dan paman saya di toko. Di India, pemadaman listrik sering terjadi selama musim panas sehingga tidak ada kipas angin atau AC yang menyala. Baik emosi maupun temperatur sedang tinggi di toko saat itu. Saat itulah penjahat dari cerita kami, Tuan Karan masuk. Dia adalah penduduk lokal biasa. Dia tampak marah sejak awal ketika dia menerobos masuk ke dalam toko. Dia menoleh ke arah kipas dan melihat tidak nyala. Lalu dengan marah mengambil sebungkus samosa 500 gram dan bertanya, "Berapa banyak samosa di dalam kresek ini?" "Itu 500 gram," kataku. Saya katakan berapa banyak jumlah, bukan berapa banyak berat. Pak Karan benar-benar berteriak. "Sekali lagi, berapa banyak dalam bungkus ini?" 56. Saya langsung menjawab karena kalian tahu kalau saya mengemasnya. "Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Kamu bahkan tidak menghitungnya. Kamu coba nipu saya." Tuan Karan sekarang dalam mode Karen garis keras. "Saya menuntut kamu mengemasi saya 500 gram dari yang bungkusan itu dan jangan berani nipu saya lagi." Aku memandang pamanku, basah oleh keringat, mengipasi dirinya sendiri dengan koran kemarin. Dia perlahan mengangguk. Aku tersenyum lebar dan berbicara, "Tentu Pak, apapun yang kamu mau." Jadi saya mengambil kresek, mengambil beberapa samosa dan mulai menaruhnya di timbangan. Saya terus menghitung samosa saat saya memasukkannya sampai ukurannya sedikit di atas 500 gram. Kemudian saya mengeluarkan samosa terakhir dan beratnya turun di bawah 500 gram. Sekarang, sambil menjaga kontak mata dengan Pak Karan, saya menghancurkan samosa dan mulai memasukkan sisa-sisa tepungnya ke dalam tas sampai tepat 500 gram. Tapi tunggu, masih ada sisa. Pak Karan tampaknya tidak keberatan dengan samosa bubuk, tetapi malah bertanya dengan sombong. "Jadi, berapa banyak samosa sekarang?" 48, kataku dengan penuh bangga. Karena dulu koki lama paman saya pensiun, dan koki baru membuat samosa dengan sedikit lebih banyak isian di dalamnya. Mereka tampak berukuran sama di luar, dan masing-masing hanya berbobot beberapa gram lebih banyak. Dan karena dia membuatnya dalam jumlah besar, dan juga dijual ke toko lain di beberapa daerah itu, harganya tidak terlalu menjadi masalah. Jadi, paman saya mengabaikannya. Tetapi beberapa gram itu ditambahkan pada pesanan banyak, dan itulah yang ditemukan oleh Tuan Karan yang sulit menerimanya. Dia melihat dengan malu-malu ke samosa yang sudah dikemas sebelumnya, dan kemudian pada paketnya sendiri dan bertanya apakah dia bisa membeli yang pertama sebagai gantinya. "Tidak, ponaanku membuatkan paket khusus untukmu atas permintaanmu sendiri. Jadi itu yang harus kamu beli." Akhirnya pamanku angkat bicara. Pak Karan diam-diam mengambil ranselnya, membayarnya, dan pergi. Dia jauh lebih menghormati saya sekarang selama kunjungan berikutnya. Cerita ketiga. Saya cuma bisa memesan tiket pesawat. Oh, oke. Sesaat sebelum COVID membuat segala macam pekerjaan yang membutuhkan perjalanan terhenti. Saya sedang menyelesaikan pekerjaan dan bersiap-siap untuk memesan tiket pulang. Biasanya, semua orang hanya memesan tiket pesawat, dan dalam kasus saya, itu berarti perjalanan singkat yang menyenangkan yang hanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam di udara. Namun, karena lokasi dan rute pulang saya memiliki rute kereta yang sangat indah, yang memakan waktu sekitar 12 jam, dan sebagai bonus, saya bisa mendapatkan sleeper car dengan harga yang cukup terjangkau. Bahkan semuanya bisa lebih murah dari tiket pesawat. Saya bertanya kepada bos saya, apakah saya punya alasan mengapa saya harus terbang daripada naik kereta. Karena rute naik kereta akan menghemat uang mereka. Dan dia berkata itu akan baik-baik saja.
Saya tidak menyia-nyiakan waktunya atau waktu saya dengan menyebutkan salah satu detail di atas tadi. Saya hanya memesan tiket saya dan segera mengirimkan tanda terima untuk penggantian. Gak sampai 20 menit kemudian, saya mendapatkan email isinya, "WTF? Apa ini?" Saya pikir Bapak mengatakan akan memesan perjalanan yang menghemat uang. Menurut Bapak, apa yang Anda lakukan memesan sleeping car? Bapak bukan salah satu dari orang-orang penting di sini. Kirimkan saya tanda struk untuk akomodasi pesawat. Oke, seperti yang Anda inginkan. Petunjuk malicious compliance. Karena ini terjadi begitu cepat, saya membatalkan tiket kereta sebesar $150 tanpa masalah. Dan karena mungkin saya naik kereta selama 12 jam dengan mobil alih-alih tiket pesawat 2 jam. Saya memesan perjalanan udara seperti biasanya dan segera mengirimkan tanda terima sebesar $450 untuk tiket pesawat. Saya mendapatkan email lain yang menanyakan apa yang saya lakukan. Sekarang, saya memesan tiket dan tahu cara menemukan harga yang bagus. Saya tahu bahwa tidak ada tiket pesawat yang lebih murah yang bisa didapat. Mohon maaf, ini adalah tiket pesawat termurah yang dapat saya temukan. Jika Anda dapat menemukan yang lebih murah, tolong beritahu saya sebelum pembatalan 24 jam ditutup, dan saya akan dengan senang hati memesannya sebagai gantinya. Jelas frustasi. Mereka menyuruhku berhenti bermain-main, batalkan tiket pesawat, dan menyuruhku membeli tiket kereta sialan itu. Saya nggak ikuti instruksi mereka. Akhirnya, saya mengambil tiket pesawat pulang dan mendapatkan penggantian sesuai kebijakan perusahaan untuk tiket pesawat. Cerita keempat. Nggak bisa WFH tanpa surat dokter? Di copy. Mari saya mulai dengan mengatakan saya bukan dari Amerika Serikat, tetapi Eropa. Kebijakan perusahaan saya mengenai bekerja dari rumah dan hari kantor adalah sebagai berikut dan tidak fleksibel. Kami memiliki 2 hari kerja di kantor dan 3 hari WFH. Di tengah panasnya pandemi, pemerintah mewajibkan semua orang untuk WFH, yang kita semua lakukan tanpa masalah. Saat ini sudah nggak diwajibkan lagi, hanya sangat dianjurkan jika WFH memungkinkan. Ini dia malicious compliance-nya. Saya dan suami saya sama-sama terbangun karena sakit flu. Nggak ada yang parah, cuma batuk, pilek, dan sakit tenggorokan. Suami menelpon bosnya dan memberitahu bosnya. Mereka mengatakan kepadanya bahwa itu tidak masalah dan dia dapat menjadwal ulang janjinya ke pertemuan tim atau hari lain dan mulai WFH. Saya memutuskan untuk menelpon bos saya juga untuk memeriksa kebijakan perusahaan karena saya memiliki hari kerja wajib. Saya nggak ingin membuat rekan kerja lain sakit dan pekerjaan saya nggak mengharuskan kehadiran saya di kantor. Saya bisa WFH dengan sempurna. Bos saya menjawab bahwa saya hanya bisa WFH kalau saya memberi mereka surat keterangan dokter yang menyebutkan bahwa saya memang sakit dan WFH itu perlu. Jika saya nggak bisa atau nggak mau memberikan catatan tersebut, saya harus datang ke kantor, sakit atau tidak. Oke, saya menelpon dokter, menjelaskan situasinya, bertanya bagaimana semestinya, dan apa yang mereka rekomendasikan. Dokter nggak tahu harus berkata apa. Bos saya sebenarnya meminta catatan yang menyebutkan bahwa saya emang sakit untuk diharuskan WFH. Tapi, nggak seberapa sakit untuk berhenti bekerja. Ya, itu bukanlah masalah. Jadi mereka mengatakan kepada saya bahwa saya memang sakit. Saya akan menerima surat sakit dan nggak akan bekerja hari ini atau esok. Selain itu, saya harus dites untuk COVID karena saya hamil dan kami gak boleh ambil risiko. Saya mengirim email ke bos saya dengan catatan sakit terlampir, menyebutkan bahwa saya gak akan bekerja dan akan melakukan tes COVID. Bos saya bertanya apakah saya kembali bekerja setelah melakukan tes COVID. Ya tentunya enggak. Sayangnya, saya sakit dan memiliki catatan yang menyebutkan saya tidak terlihat fit untuk bekerja dan bahkan dikarantina. Jadi saya nggak akan bisa bekerja sama sekali selama waktu yang disebutkan di catatan dokter saya yang mereka minta. Begitulah episode dengan tema malicious compliance. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Ciao!